Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 4. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan dihafalkan. Silahkan dihafalkan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri atas 1. Pembukaan 2. Batang tubuh pasal-pasal 3. Dan penjelasan Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan D.L. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Silahkan dihafalkan. Silahkan dihafalkan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu 1. Isi pokok pertama, A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan.
Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. C. Di alin ketiga kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea I sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. D. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, 2. Isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikat membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945.